Sebenarnya saya itu bukannya hanyut, melainkan saya itu memasuki alam gaib. Loh, alam gaib maksudnya kamu bagaimana, Yan? Begini, Rip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang telah dikirimkan oleh Kang Rian, yang dimana Kang Rian ini adalah seorang pemancing atau penghobi mancing. Akan tetapi Kang Rian ini telah dibawa oleh sosok gaib sampai memasuki alam gaibnya. Nah, kira-kira bagaimana kisah kelengkapannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jadi teman-teman, saya ingatkan semuanya, khususnya para penghobi mancing di siang ataupun malam, khususnya saya ingatkan hati-hati, takutnya terjadi seperti Kang Rian. Nah, Kang Rian ini adalah seorang penghobi mancing. Awal Kang Rian bercerita, Kang Rian ini bersama temannya yang bernama Arif. Pada waktu itu Arif itu diajak mancing ke suatu sungai yang sudah terkenal sangat angker. Rif, kamu besok libur apa enggak? Loh, kalau libur kenapa emang? Dimana kalau kita mancing? Mancing di mana? Di sungai itu, saya itu mendengar ada spot tempat pemancingan yang betul-betul mantap. Kalau kamu mau, kamu ikut. Nanti mancing bareng di sana. Memang kamu tahu tempat lokasinya? Kalau dulu sih saya pernah, tapi itu saya di bawahnya. Kalau itu katanya yang paling banyak, katanya di atasnya. Itu betul-betul banyak katanya. Wah, itu bener apa enggak? Ini nyata, Rip. Kalau kamu nggak percaya, ikut aja bareng ke saya. Nah, pada waktu itu Rian itu sangat ngeyel mengajak Arif. Mereka pun akhirnya ketemu hari Minggu. Udah sepakatan siap-siap untuk berjalan ke tempat sungai yang betul-betul katanya ada ikannya yang sangat banyak. Nah, tepatnya pada hari Minggu berangkat di jam 4:30 sore. Nah, pada waktu itu mereka berjalan itu tiba-tiba itu ada orang yang jalan dari hutan, nggak tahu itu dari ladangnya sendiri atau itu dari hutan. Yang jelas ada seorang bapak-bapak sedang membawa rumput. Nah, tetapi waktunya itu sudah agak gelapan karena waktu itu memang sudah waktu 5:30 sore gitu. Akhirnya itu bertanya Rian kepada bapak yang sedang membawa rumput, "Pak, mohon maaf Pak, apakah tadi ada orang lewat sini yang berniat mancing?" "Wah, kalau tempat sini nggak ada Mas, kalau yang ke atas itu nggak ada. Kalau yang banyak itu yang dari pohon yang bawah itu ke sono, ke bawah itu banyak, itu siang malam itu banyak. Tetapi kalau yang ini sampai ke daun itu memang jarang orang yang berani." "Loh, memangnya kenapa Pak, kok nggak berani?" "Kalau menurut orang-orang desa saya sih katanya angker Mas." "Loh, betul Pak angker?" "Ya, itu kata orang-orang desa saya memang begitu. Katanya betul-betul angker, makanya jarang ada orang yang berani datang ke atas." "Itu memang namanya apa Pak?" "Itu namanya daun. Kalau misalkan Bapak mau ke atas, ya udah nggak apa-apa. Tapi ingat, itu tempatnya angker. Hati-hati di situ." "Oh ya udah Pak, makasih Pak." Nah, pada waktu itu Rian dan Arif itu sudah diingatkan oleh bapak-bapak yang membawa rumput, tetapi tidak peduliin. Jadi karena udah mendengar betul-betul ikannya itu banyak, jadi langsung aja disamperin ke lokasinya. Ternyata betul apa yang diucapkan temennya Rian. Ternyata di situ tuh dari lokasinya
sangat jarang diinjak orang atau dijamah orang. Itu memang betul-betul tempatnya sangat luar biasa. Jadi lokasinya sudah bagus, tempatnya enak, nyaman. Nah di situ ketika Rian itu pasang umpan, Arif juga pasang umpan, tidak lama mereka pun menghidupkan rokok. Intinya mereka merokok gitu. Nah ketika tidak lama kemudian Arif pun bertanya, "Yan, kamu tadi bawa air minum apa enggak?" "Loh, enggak, kirain dibawain kamu, Rip." "Enggak, saya enggak bawa." "Lah terus ini bagaimana?" "Ya di mana dong, ini enggak minum dong. Itu padahal saya bawa ada kopi, ada air minum itu. Lah bagaimana ini ya?" "Nah di mana kayak gini aja, Yan? Kalau misalkan saya ambil gimana ya?" "Lah kamu berani nggak ke sono sendirian?" "Ya berani nggak berani sih, tapi daripada kita nggak minum, ya udah nggak apa-apa, saya jalan aja ke sono ya, tak ambil." "Ya udah, kalau misalnya kamu berani." "Nah kamu berani nggak tak tinggal di sini sendiri?" "Berani, kalau saya sih, Rep, berani." Bener. "Ya udah, itu senter di tas ya, silahkan kamu ambil, mau kamu buat senteran mau buat apa terserah, intinya saya mau ambil air minum dulu." Nah pada waktu itu si Arif ini mengambil air minum. Nah tidak lama kemudian Rian itu pancingnya langsung ditarik. Set, tiba-tiba Rian itu kaget. Dengan rasa kagetnya Rian itu seperti ikan yang sangat besar. Ketika ditarik lagi, ia menarik, ditarik lagi, ia menarik, sampai diontel lagi, terus-terusan itu selalu melawan. Jadi ia itu sangat kencang arah perlawanannya. Nah pada waktu itu dia sangat senang si Arif itu belum pulang ke tempat situ, dan Rian itu manggil-manggil, "Rep, buruan Rep, saya udah dapet nih, buruan, ikan besar sekali." Nah padahal si Arif itu belum sampai ke tempat itu, bahkan perkiraan itu belum sampai ke mobil, karena waktu itu perjalanannya itu menurut Rian itu memang sangat jauh. Tetapi Rian itu panggil-panggil si Arif karena banget senangnya dapat ikan itu. Akhirnya ditarik kembali. Setelah ditarik kembali, ternyata bukanlah ikan, melainkan rambut yang betul-betul panjang ngambang di tengah-tengah kali atau di tengah-tengah sungai. Rian betapa kagetnya ketika senter itu mendekat atau memperjelas apa sebetulnya itu. Ternyata bukan ikan, melainkan itu adalah sosok rambut yang betul-betul mengerikan sekali. Akhirnya rambut itu pun ditarik dengan pancingnya Rian. Nah pada waktu itu diangkatlah oleh Rian. Akan tetapi menurut keanehannya Rian, tiba-tiba senar pancingannya Rian itu tiba-tiba putus. Akhirnya Rian itu bingung dengan sendirinya, kok aneh, ada sosok rambut yang saya kira itu ikan besar, tetapi kok rambut, tapi kok narik-nariknya itu kencang banget seperti ikan yang besar. Nah itu kira-kira apa itu tadi? Apa jangan-jangan itu yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi yang membawa rumput itu benar? Di sini memang angker atau bagaimana ya? Lah udahlah, intinya saya pasang lagi senar, saya masukin lagi umpan, saya taruh lagi sambil nungguin si Arif. Pada waktu itu akhirnya sudah memasangkan senar, memasangkan pancing kembali, memasangkan umpan, lalu ditaruh lagi di situ. Nah waktu pun semakin malam. Pada waktu itu si Arif nggak datang-datang ke situ. Nah tiba-tiba ada sosok perempuan. Rian itu dengan rasa kagetnya, kok di kali yang jauh sana sini, padahal tempatnya itu betul-betul seperti kayak bukan hutan lagi, memang menurut si Rian itu memang betul-betul hutan. Kok ada perempuan ada di situ? Lah, yang diherankan oleh Rian itu
perempuan itu sama sekali nggak membawa alat pancing. Nah, kemudian perempuan itu pun mendekati ke Rian. Itu pun bertanya sama Rian, "Mas, lagi memancing?" "Iya, Mbak." "Mas, ini asalnya dari mana, Mas?" "Saya dari desa ini, menuju ke sini memang niat saya mau mancing, Mbak." "Oh, iya. Kalau Mas mau tempat yang betul-betul banyak ikannya, Mas ikut saya, nanti tak tunjukin lokasi yang betul-betul banyak ikannya." "Betul, Mbak." "Iya, itu betul kalau Mas mau." Nah, tidak lama kemudian Rian ini mengikuti wanita itu yang mengajaknya. Menurut si Rian, jadi pikirannya itu seperti orang terkena hipnotis. Jadi apapun yang dibilang oleh perempuan itu seakan-akan itu pengennya iya dan iya. Akhirnya Rian itu mengikutilah perempuan itu. Setelah perempuan itu diikutin, si Rian juga nggak ngingat dia siapa, asalnya dari mana, dan kenapa saya nggak bertanya pada wanita itu. Menurut Rian, ketika sampai di lokasi itu ternyata bukanlah di tempat kali, melainkan itu ada pedesaan. Menurut Rian, di situ ada sebuah pasar. Nah, ini salah satunya Rian memasuki alam gaibnya, atau memasuki alam gaib yang dibawa oleh perempuan itu. Lalu Rian pun bertanya, "Mbak, katanya mau ke tempat pemancingan, kok malah ke pasar, Mbak?" "Udah ikut aja, Mas, nanti tempatnya banyak ikannya." Nah, perempuan itu jawabnya itu seperti itu. Tapi Rian itu sepanjang jalan itu seperti kayak berasa di pasar alam nyata, tetapi waktu itu waktu malam. Ketika si Rian itu sampai di lokasi yang menurut wanita itu udah sampai, ternyata bukanlah di kali, melainkan di sebuah gua. Tetapi di gua itu ada rumahnya. Nah, menurut Rian di situ sama sekali nggak ada yang namanya laki-laki. Banyak perempuan di situ. Semua perempuan di situ pakaiannya itu aneh. Nggak ada yang memakai pakaian seperti orang-orang biasa pakai. Jadi rata-rata itu mereka memakainya baju seperti baju sinden. Intinya persis banget seperti pakaian baju adat Jawa menurut Rian. Nah, Rian pun bingung di situ. Loh, kenapa katanya tadi mengajak saya ke tempat mancing? Kenapa kok saya malah diajak ke sini? Nah, ini tempat apa dan saya di rumahnya siapa ini? Nah, di situ Rian itu memandang lokasi dalaman isi gua atau isi pedalaman rumah itu. Tempatnya menurut Rian itu betul-betul unik. Banyak bangunan-bangunannya itu seperti pilar-pilarnya itu sangat istimewa. Tetapi anehnya menurut Rian itu, kenapa di situ semua itu perempuan, gak ada yang laki-laki. Nah, pada waktu itu Rian akhirnya teringat Arif. Loh, si Arif tadi sedang ngambil air. Saya kok kesini? Ini bagaimana? Aduh, saya mending pulang kalau begini. Nah, pada waktu itu si perempuan itu belum sampai lagi ke tempatnya Rian. Akhirnya Rian itu keluar dengan ngumpet, pelan-pelan, ngumpet terus, berjalan menuju jalan itu lagi yang tadi buat berangkat. Nah, anehnya menurut Rian, setelah Rian berjalan sampai panjang lebar sudah melewati pasar yang pas berangkat itu Rian itu lewati, setelah sampai di pinggiran itu ternyata masih sama di pinggiran tempat yang Rian mancing. Akhirnya Rian pun kebingungan. Loh, sebetulnya saya ada di mana tadi? Kok tiba-tiba ada di sini? Ini tempat apa? Padahal saya tadi ada di sono, kenapa tiba-tiba saya ada di sini lagi? Kok cepat sekali rasanya?
Nah, singkat cerita, Rian ini tidak memperdulikan alat pancing yang lainnya, karena Rian itu membawa pancing itu bukan hanya satu. Jadi Rian itu pancingnya yang dibawa pulang itu hanyalah satu, tetapi sambil jalan, sambil diturunin, karena Rian itu berasa sangat takut, merasa memang banyak ada keanehan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh bapak-bapak yang membawa rumput yang tadi. Itu menurut Rian. Akhirnya semakin lama itu diturunin sambil berjalan. Ketika sampai di tempat mobil, si Arif itu di situ sedang masih nungguin. Bahkan si Arif itu sedang nangis nungguin Rian. Dikira si Rian itu hanyut karena pancingnya masih ada di situ, orangnya itu nggak ada. Nah, akhirnya si Rian datang ke situ, bukannya si Arif seneng, justru malah diomelin oleh si Arif. Yoh, kamu ini bagaimana sih Rian? Aku itu bingung dengan kamu. Kamu katanya suruh ambil itu, nanti kita nggak minum kalau kamu nggak ambil air minum. Setelah saya ambil air minum, kamu malah nggak ada. Kamu itu kemana? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Udah, kamu pokoknya hidupin mobil. Udah, kita pulang. Memang kenapa? Kok buru-buru pulang? Aku itu nungguin kamu itu capek banget tahu. Wah, ngaco kamu itu. Nah, justru si Arif ini malah ngomelin sepanjang jalan. Dia tuh ngomelin tapi sambil nangis. Ketika si Arif ini ngomelin sambil nangis, Rian ini melongo, pokoknya dia itu nggak banyak ngomong, cuman percepat aja, jalannya itu udah percepat aja. Nah, pada waktu itu akhirnya betul apa yang diucapkan oleh Rian, katanya dipercepat, akhirnya makin lama itu makin cepat. Ketika sampai di rumahnya si Arif, akhirnya si Rian ini bercerita, Rip, sebenarnya saya itu bukannya hanyut, melainkan saya itu memasuki alam gaib. Loh, alam gaib? Maksudnya kamu bagaimana, Yan? Begini, Rip. Saya itu tadinya melihat ada sosok perempuan. Yang saya tahu itu perempuan biasa, Rip. Tapi perempuan itu memang aneh. Anehnya pakaiannya itu seperti pakaian sinden. Nah, pada waktu itu akhirnya wanita itu bertanya ke saya. Setelah bertanya, ya tidak terlalu panjang pertanyaan itu, tiba-tiba saya kayak orang terkena hipnotis gitu loh. Lalu saya jalanin apa permintaan dia, katanya saya suruh ikut. Setelah saya ikut, ternyata saya memasuki alam gaib. Saya melihat pasar, saya melihat gua, dan di dalam gua itu ada rumahnya. Apa jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh bapak-bapak itu yang pas kita berangkat itu, bapak itu lagi pulang yang membawa rumput itu? Tidak salah, betul-betul angker itu tempat. Nah, terus bagaimana? Ya udah, pada waktu itu saya teringat kamu itu sudah ngambil air. Akhirnya aku pulang, Rip. Ketika aku pulang itu memang aku setengah ngumpet karena aku takut ketahuan nanti bagaimana begitu. Dan pada waktu itu kagetnya begini lagi, Rip. Setelah saya pulang melewati pasar-pasar itu, dan ternyata setelah saya keluar dari tempat pasar itu, tiba-tiba saya ada di tempat pemancingan yang sama, di tempat yang pertama saya duduk di tempat mancing itu. Lalu saya itu bingung sekali, ini saya tadi itu habis dari mana? Pikiran saya itu malah semakin nggak karuan. Nah, pada waktu itu akhirnya saya itu sadar kamu sedang ambil air. Saya akhirnya pulang menuju ke tempat mobil, dan ketika saya sampai kamu udah ada di mobil. Untungnya kamu belum pulang. Justru saya itu malah makin bingung. Kamu yang membuat bingung aku, Yan. Jadi begini, aku itu kesono itu karena kamu nyuruh pulang lagi ke tempat ambil air. Aku ambil air. Setelah aku ambil, aku datang lagi ke tempat kita pertama kali mancing.
tapi kamu nggak ada. Di situ pancingnya ada, tapi kamu nggak ada. Tak panggilin sampai leherku itu esek, tapi kamunya itu nggak ada. Yang aku kira itu kamu itu hanyut. Ternyata kamu itu dibawa sama wanita itu ya. Wanita itu wanita siapa namanya? Nah, justru itu Rip, saya itu nggak nanya wanita itu namanya siapa. Nah, pada waktu itu si Rian itu kebingungan. Sebetulnya tempat itu sudah diingatkan, memang betul-betul angker. Dan si Rian pun tidak peduli di situ angker atau tidaknya. Yang penting supportnya, ikan yang besar-besar itu ada. Ternyata tempatnya itu sangat angker. Nah, inilah kisah pengalamannya Rian dan Arif. Semoga kisah pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya terima kasih sekali buat Kang Arif dan buat Kang Rian untuk ceritanya, sangat bagus sekali, kisah nyata yang sangat luar biasa. Semoga untuk kedepannya untuk Mas Arif dan Mas Rian lebih berhati-hati lagi dalam situasi memancing. Nah, mungkin apabila saya ada salah kata, ucapan kurang bermakna atau yang kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.